Amerika bapak angkat Israel. Akankah Israel diberikan penghargaan Guinness Record karena jajah Palestina sudah 100 tahun? Sahabat bagi media, asal kalian tahu, negara haram yaitu Israel, sepatutnya diberikan penghargaan Guinness Record dia bro karena kelakuan kejahatannya. Bukannya Mimin setuju dengan kejahatan Israel tersebut, tetapi Mimin sedikit sarkas bro dengan kelakuan negara Zionis itu. Israel tidak perlu menjebak teroris Hamas setelah pemberontakan Hoba di Eropa. Trapeze dari trapeze merupakan pelanggaran Israel karena mendukung Hamas, pelabuhan terorisme, untuk merendahkan barbarisme. Itu tidak akan terjadi. Pasalnya 100 tahun Palestina diinjak-injak oleh negara haram itu, kenapa mereka tidak berikan penghargaan Guinness World Records aja ya bro supaya berhenti nyerangnya? Kalau kalian enggak tahu Guinness World Record, itu berisi kumpulan rekor dunia yang berkaitan dengan prestasi manusia, dan mendapatkan pengakuan internasional. Israel ini dapat rekor dan diakui internasional, lah wong buktinya 193 negara mengecam, tetapi masih saja dunia internasional tetap bungkam, seperti mensilahkan Israel membabi buta di Palestina. Si Guinness Record itu, tentu saja dibuat oleh negara barat untuk memilah-milih, apa aja keunikan-keunikan manusia, orang Indonesia juga pernah loh masuk hingga mencapai rekor. Oke deh bro, kita stop bercandanya di sini, karena kita akan mengkaji kejahatan Israel ini menjadi ringkas, dan bisa membuat Anda gila. Jadi saran Mimin siapkan wedang kopi kalian. Alkitab mengatakan ada waktu untuk bertobat, dan waktunya untuk mencari tahu. Saatnya untuk memperjelas, jelas untuk gerakan trapez kita. Hari ini kita akan membuat momen antara jebakan masyarakat dan jebakan barbarisme. Sudah waktunya bagi semua orang untuk memilih di mana mereka akan bergabung. Israel harus memilih jebakan barbarisme yang sampai pada titik arogansi. Saya berharap dan berlatih bahwa masyarakat melakukan pelanggaran. Sahabat bagi media, dengar cerita Israel ini, kita tak luput dari sejarah yang panjang, yang selama 100 tahun Israel melakukan rekornya, sebagai negara koplak menaruh benih-benih kebenciannya di Palestina bersama Barat. Pada bulan Maret tahun 1948, ketika itu Presiden Amerika ke-33, dia adalah Harry Truman. Suatu pagi, dia kedatangan tamu. Tamunya adalah Eddie Jacobson, teman lama Truman yang keturunan Yahudi. Eddie meminta Truman menyediakan waktu untuk dikenalkan dengan temannya, yang bernama Chaim Weizmann, yang merupakan pemimpin tertinggi organisasi Zionis, dan juga merupakan calon presiden Israel di kemudian hari. Truman tidak terlalu menyukai ide tersebut, karena Truman merupakan antisemit dan anti pergerakan Yahudi. Namun, anehnya, pertemuan itu terjadi juga. Akhir dari pertemuan tersebut, malahan Zionis mendapatkan kesepakatan, alias mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika tersebut, yaitu mendukung Zionis membentuk negara Israel. Kemudian, ketika 14 Mei 1948, Israel menyatakan kemerdekaannya, tepat 11 menit setelah Israel menyatakan kemerdekaannya, Truman menandatangani surat yang menyatakan Amerika adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Israel. Keputusan ini sangat mengagetkan, bahkan Kementerian Luar Negeri Amerika tidak percaya atas penandatanganan keputusan Truman tersebut. Bagaimana seorang antisemit mendukung negara Yahudi itu 75 tahun yang lalu, dan sekarang keterkaitan Amerika dan Israel sudah tidak dapat dipisahkan? Kok bisa ya? Apa yang terjadi begitu hebatnya? Apakah seorang yang bernama Chaim Weizmann itu bernegosiasi? Percayakah di sana, kalau ternyata di awalnya Israel itu berjuang sendirian tanpa Amerika, di mana kemudian Amerika yang tertarik pada Israel, bukan sebaliknya? There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed, with the same completeness as was the power of the European dictators. Sahabat bagi media, kita kembali ke setelah Perang Dunia Kedua, di mana Asia Barat adalah wilayah yang rapuh terhadap ideologi komunis Uni Soviet, mendekati negara-negara Arab dan Iran, yang digarap untuk menjadi sekutu Soviet. Kemudian, di tahun 1953, pemerintah Amerika melakukan kudeta militer dan menempatkan Shah Iran, Shah Reza Pahlavi, sebagai kepala negara Iran. Di kemudian hari, dunia mengetahui ternyata plot tersebut, atau desain tersebut, yang menempatkan Shah Iran sejak awal, adalah desainnya Mossad untuk Israel. Di tahun 1956, Israel menciptakan perang dengan Mesir, yang didukung Prancis dan Inggris, untuk menarget pengambil alihan Suez Canal. Di mana, Presiden Mesir kala itu, yaitu Gamal Abdul Nasser, menasionalisasikan terusan Suez ke dalam Mesir, yang membuat Inggris murka.
Inggris, Perancis, dan Israel menyerbu Mesir, dan anehnya, Presiden Amerika kala itu, Eisenhower, tidak mendukung Perancis, Inggris, dan Israel dalam perang tersebut. Lalu, apa yang terjadi? Serangan itu gagal. Kemudian, Eisenhower digantikan Kennedy sebagai Presiden Amerika ke-35. Kennedy juga tidak mendukung Israel, terutama ketika tahun 1960-an, Israel membangun kekuatan nuklirnya. Kennedy bahkan memerintahkan Israel untuk menyetop pembangunan kekuatan nuklir. Kita sudah tahu kelanjutannya. Kennedy dibunuh, dan penggantinya, Lyndon B. Johnson, sibuk dengan urusan Vietnam. Di tahun 1967, perang 6 hari antara Mesir dan Israel. Ternyata, Israel menang telak melawan negara-negara Arab tersebut. Petinggi Amerika sangat terkesan pada Israel. Sejak saat itu, Amerika memperkuat aliansi melawan komunis di wilayah Asia Barat, memutuskan menggabungkan kekuatan militer keduanya, Amerika dan Israel, untuk menjadi satu kekuatan yang kompak. Persahabatan Amerika-Israel diuji di tahun 1973, ketika 5 negara Arab menyerbu lagi Israel. Kali ini, Amerika proaktif. Mereka mengirimkan senjata, tank, rudal, kekuatan udara, pesawat, hingga tentara Amerika. 100% Amerika bersama Israel. Di sini terlihat bahwa Amerika mempersekutukan Israel, dan Israel membantu Amerika atas kepentingan Amerika untuk mengendalikan Timur Tengah, terutama kendali suplai minyak bumi dan gas alam. Sahabat Kisanak, oke sampai di situ dulu bro. Kalau kalian mau lanjutannya, ketik di kolom komentar kalau mau part 2-nya. Semoga paham sejarah dunia ini, agar generasi muda, kalau bernegara, itu jangan hanya ngurusi asam sulfat ya. Kita ini rakyat dan Indonesia untuk rakyat. Jangan lupa milih pemimpin yang tidak ngurusin perang, tapi tetap antisipasi bila diserang musuh. Tetapi yang terpenting rakyatnya yang diutamakan. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka.